dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Ia pun berkata kepada mereka, "Apakah perkataanku itu mengguncangkan imanmu? Lalu bagaimana jika kamu melihat Putra Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak." Perkataan-perkataan yang aku katakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah aku katakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai saat itu, banyak muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Lalu kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Sabdamu adalah sabda kehidupan kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkaulah yang kudus dari Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Kita menjadi Katolik hanya sebagai sebuah status atau sebuah pilihan hidup? Inilah pertanyaan yang coba kita dalami dan kita maknai untuk memaknai dua hal yang saya ungkapkan di bagian pengantar tentang apa yang dilakukan oleh Yosua kepada umat Israel dan apa yang terjadi dengan banyak pengikut Yesus yang mengundurkan diri dan yang tersisa adalah para murid. Frater, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan. Hari Jumat saya diwawancarai di TVRI untuk mengisi mimbar Katolik TVRI NTB. Pak Ege selaku host meminta untuk membahas tema tentang investasi surga di dunia. Setelah saya lihat durasinya sekitar 45 menit totalnya. Seperti apa isinya nanti bisa nonton di TVRI besok Senin jam 3 atau di channel YouTube saya. Nah, sebelum lebih jauh berbicara tentang apa itu surga dan bagaimana cara menginvestasi surga, Pak Ege menyampaikan sebuah pertanyaan yang kalau dalam bahasa orang filsafat itu namanya eksistensial. Artinya sebuah pertanyaan yang berhubungan dengan kenyataan hidup kita yang sering kita jalani tapi tidak kita sadari. Lalu dia bertanya begini, "Romo, sebelum kita bicara tentang surga, tentang bagaimana cara menginvestasinya, kira-kira mengapa dan untuk apa kita jadi Katolik?" Saya rasa ini pertanyaan yang sangat menarik. Karena kita yang sejauh ini sudah lama menjadi Katolik atau yang baru menjadi Katolik belum tentu menyadari mengapa dan untuk apa saya jadi Katolik. Lalu saya bilang, ini pertanyaan menarik. Kalau saya boleh menjawab, alasan orang Katolik itu bisa ada dua. Satu, supaya dapat status sebagai orang beragama. Yang kedua, sebagai sebuah pilihan hidup. Kalau sebagai sebuah status, maka yang terjadi, yang penting di KTP sudah berlabel Katolik dan sudah jadi orang Katolik. Setelah itu, tunggu Natal dan Paskah baru datang misa. Selanjutnya bagaimana dalam hidup harian? Bukan urusannya lagi. Nah, inilah kenapa Paus Fransiskus itu pernah bilang begini,
Jadi Katolik itu jangan part time atau setengah hati. Jadi Katolik itu harus 1 kali 24 jam. Berarti 1 hari penuh harus kita menjadi orang Katolik. Lalu kemudian yang kedua saya bilang Katolik sebagai sebuah pilihan. Dan itu terjadi pada mereka yang baptis dewasa. Orang yang baptis dewasa, dia akan memilih menjadi Katolik karena dia tahu dan sadar itu adalah pilihan yang tepat untuk dia. Seperti yang dulu pernah saya ceritakan, seorang bapak tua di Bali yang setelah umur 70-an tahun, dia masih bingung entah bagaimana dia harus berdoa kepada Tuhan. Kemudian dia datang ke gereja, doa di Gua Maria, sering ikut misa tanpa dia jadi Katolik. Lalu kemudian lama-lama dia mendengar sabda Allah, mendengar khotbah. Akhirnya dia memutuskan, Romo saya mau dibaptis. Kenapa? Karena saya tahu jadi Katolik itu jelas tujuannya. Kemana? Masuk surga. Lalu saya baptis dia. Dan banyak orang yang baptis dewasa itu dia dengan tahu dan mau dan sadar. Tapi kita yang baptis kecil-kecil, masih bayi, tidak tahu apa-apa, ya bertumbuh dan berkembang sampai sekarang juga kita tidak tahu. Yang kita tahu kita jadi Katolik karena keturunan. Hasilnya apa? Ya, karena keturunan Katolik tidak perlu dia berdoa, tidak perlu dia ke gereja. Apalagi kami dari Flores ya. Karena sudah lahir dari orang tua Katolik sampai di sini belum tentu ke gereja terus. Yang lebih asik lagi, tunggu mati baru kita tahu ini orang Katolik, waktu hidup dia tidak muncul. Inilah Katolik status. Kalau Katolik sebagai sebuah pilihan hidup, yang terjadi adalah apapun kata orang, pilihan mengandung resiko, dan apapun resiko dari setiap pilihan, dia siap untuk menjalani. Sebenarnya saya mengambil tema Katolik status dan Katolik pilihan ini bertolak dari pengalaman ketika saya ada tanya sebuah pasangan yang mau menikah. Salah satunya, saya bilang, kenapa kamu mau menikah? Dan untuk apa? Di luar dugaan saya, malah dia jawab begini, status saja Romo. Artinya, supaya status sudah menikah. Tapi dia tidak tahu untuk apa dia menikah. Padahal kalau kita kembali ke ajaran Katolik, tujuan orang menikah adalah saling membahagiakan. Maka memang kemudian wajar ketika sudah menikah, banyak pasangan yang tidak bahagia. Yang penting statusnya sudah menikah. Nah, begitu juga jadi Katolik, kalau hanya sebagai sebuah status tanpa tujuan yang jelas, kita juga tidak akan pernah menemukan kebahagiaan dari apa arti menjadi Katolik. Nah, dalam Injil kita mendengar cerita tentang banyak sekali orang yang mengikuti Yesus, berbondong-bondong. Tapi ternyata mereka ikut Yesus karena keasikan makan gratis. Yesus kan buat mujizat itu, mengubah hosti dan ikan dan roti jadi makanan berlimpah. Dan mereka ketagihan, sama dengan kita orang Katolik. Kalau judulnya ada makan minum, pasti banyak yang datang misa. Atau kegiatan itu ada makan minum, pasti banyak yang datang. Sehingga setiap kali ada dorsari atau sharing atau pendalaman APP, bisa juga tanya, di rumah siapa ya? Karena kita sudah membayangkan ada rumah keluarga tertentu yang kalau kita ke sana pasti jaminan finansialnya lumayan. Tapi kalau rumah yang tidak, lemah juga kita mau pergi. Jadi Katolik itu harus menanggung risiko apapun. Dan orang banyak itu ternyata setelah mereka mulai pelan-pelan mendengar pengajaran Yesus, dan Yesus sudah mulai lebih keras mengajarkan mereka tentang hal-hal yang penting dari mengikuti Yesus, banyak yang mengundurkan diri. Mereka bilang, wah perkataan ini keras, lalu pelan-pelan hilang. Tapi yang tersisa siapa? 12 murid, Petrus dan kawan-kawan. Yesus juga menantang mereka, kamu tidak mau pergi juga? Petrus bilang apa? Tuhan, kepada siapa lagi kami akan pergi? Sabdamu adalah roh dan hidup. Kami percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang datang dari Allah, roh dan kehidupan. Jadi ada dua kata Bapak Ibu, percaya dan tahu. Maka menjadi seorang Katolik kalau hanya sekedar status, dia percaya. Dia percaya kepada Tuhan, tapi dia tidak pernah mau belajar tentang pengetahuan. Makanya kenapa banyak orang Katolik yang gampang goncang imannya? Karena dia tidak punya pengetahuan. Kalau kita punya pengetahuan, beriman dengan pengetahuan, apapun bentuk kegoncangan kehidupan tidak akan pernah menggoyahkan iman kita. Malah semakin digoncang, kita semakin kuat. Karena kita tahu
Justru di tengah kegoncangan dan gelora hidup seperti apapun, Tuhan tak pernah membiarkan kita berjuang sendiri. Nanti di pendalaman BKSN Anda bisa menemukan bagaimana Tuhan peduli dengan kita saat kita menderita. Tadi malam saya sudah sempat singgung sedikit, tapi nanti Anda bisa dalami di sana. Jadi Tuhan tidak pernah tidak peduli dengan kita. Tuhan itu tidak pernah tidur, 1x24 jam matanya melek terus melihat kita. Dia tahu apa yang sedang terjadi dengan kita karena Dia pemilik kehidupan kita. Jadi kalau orang tahu betul siapa itu Tuhan yang kita percaya, bagaimana Dia mencintai dan mengasihi kita, apapun bentuk tantangan dan kesulitan hidup tidak akan membuat dia lari. Malah semakin digoncang dan dicoba, dia semakin dekat dengan Tuhan. Itu orang Katolik sejati. Belum lagi kalau dia baca di kitab suci, bagaimana orang-orang menghadapi perkara dan persoalan hidup. Santo Paulus adalah orang yang menjadi contoh bagaimana dia digoncangkan oleh banyak perkara dan persoalan hidup. Akhirnya dia menemukan kekuatanku adalah Tuhan. Maka segala perkaraku kutanggungkan di dalam Dia yang menguatkan aku. Jadi Bapak Ibu, perkara apapun hidup kita, kalau kita percaya bahwa Tuhan bisa menyelesaikan semuanya, kita tidak akan lari dari persoalan. Malahan kita kejar itu persoalan. Karena kalau orang percaya, tidak ada rahmat yang otomatis. Rahmat memang gratis tapi tidak otomatis. Butuh perjuangan dan pengorbanan. Yesus tidak tiba-tiba bangkit tanpa memanggul salib dan mati. Maka jadi Katolik dan pengikut Yesus juga tidak tiba-tiba sukses dan bahagia tanpa perjuangan. Yesus bilang apa? Barang siapa mau mengikuti aku, menyangkal diri, memanggul salibnya lalu mengikuti aku, harus mampu memanggul salib. Dan setiap bentuk cobaan, tantangan dan kesulitan hidup adalah salib yang harus kita pikul, tapi jangan memikul sendiri, pikul bersama Tuhan yang tersalib. Karena untuk itulah Yesus memanggul salib, meringankan beban salib hidup kita. Itu kalau orang tahu dan paham. Tapi kalau Katolik status, dia tidak tahu itu. Satu kali diterpa, lari, hilang, pindah agama, lepas gereja. Nah, demikian juga pelayanan-pelayanan kita di gereja. Kalau orang melayani karena dia betul paham jadi Katolik, dia akan setia apapun tantangan dan cobaan. Tapi kalau orang yang imannya tipis, tambah perasaannya tipis, satu kali diomong dan disinggung, langsung lari dan hilang. Loh, pertanyaannya, apa salah Tuhan dengan kita? Kalau orang yang berkomentar, bahkan Romo yang berkomentar, jangan lalu kemudian tiba-tiba meninggalkan gereja dan Tuhan. Tuhan tidak pernah bersalah kepada kita, gereja tidak pernah bersalah kepada kita. Itu hanya korban perasaan manusiawi. Jadi kita beriman, tapi juga belajar. Makanya Bapak Ibu, kalau ada rekoleksi, ada pendalaman iman, ikut. Supaya kita itu percaya dan tahu. Kalau hanya percaya saja, nanti gampang goyah dan gampang hilang. Seperti banyak orang yang ikut Yesus karena mau dapat makan, tiba-tiba tidak dapat makan, tapi yang didapat adalah sabda, hilanglah mereka. Bisa jadi kita juga begitu. Jadi mari kita bertanya, saya ini jadi Katolik hanya sekedar sebuah status atau sebuah pilihan hidup? Kalau hanya sebagai sebuah status, kita akan menjadi orang Katolik musiman. Atau kalau dalam bahasa khotbah kemarin sore, saya mengatakan Katolik followers dan Katolik following. Itu istilah medsos. Followers itu pengikut, tapi tidak aktif. Following, orang yang aktif mengikuti. Jadi dibedakan dengan istilah follow dan following. Itu kan present continuous tense, sesuatu yang terus berlangsung. Maka jadi Katolik itu sesuatu yang terus berlangsung dalam hidup. Tidak waktu baptis baru jadi Katolik, setelah itu tunggu nikah baru Katolik lagi, atau pas mati baru Katolik lagi. Itu namanya Katolik status, Katolik musiman, Katolik followers. Kalau membuat Katolik itu membahagiakan, jadilah Katolik sebagai sebuah pilihan hidup dan jadilah following, orang yang selalu mengikuti dan berjalan bersama Tuhan. Semoga Tuhan memberkati.